Rahma dari mahasiswa keperawatan Stika PPNI Jawa Barat. Jadi di sini kita bakalan sharing ya, diskusi tentang HIV/AIDS. Di sini ada yang udah pernah dengar HIV/AIDS? Belum pernah dengar. Rata-rata kelas berapa? Kelas 1. Baru kelas 1 SMP. 1 SD. 1 SMP. Tapi udah belajar ini kan apa sih? Reproduksi, sistem reproduksi. Biasanya belum. Begitu sekalian ya kita sharing masalah sistem reproduksi. Soalnya kan ini kalau HIV/AIDS itu berhubungan sama sistem reproduksi, darah, pokoknya yang berhubungan sama organ manusia. Waktunya kurang lebih 20 menit. Pada bersedia ya? Jadi di sini belum pada dengar yang namanya HIV/AIDS. Penyakit apa? Penyakit. Jadi HIV/AIDS itu virus human immunodeficiency virus. Nah, biasanya itu bisa kedeteksi itu karena ada di sistem sel darah putih. Ada yang pernah dengar sel darah putih, sel darah merah, keping darah? Nah, itu kan pernah belajar hanya waktu kita. Nah, biasanya HIV itu teridentifikasi di sel darah putih, namanya itu CD4. Kan ada yang pernah dengar juga nggak sih? Katanya kalau yang udah kena HIV otomatis kena AIDS. Makanya banyak kan ya di luaran itu bilang kalau yang sudah terkena HIV otomatis terkena AIDS. Itu tuh salah ya. Kalau misalnya nanti di luaran sana dia yang bilang kalau yang kena HIV otomatis kena AIDS ya, enggak sebenarnya. Kalau misalnya tidak ditangani dengan cepat dan tepat baru bisa berlanjut ke AIDS. AIDS itu biasanya karena infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik itu apa sih Teh? Nah, infeksi oportunistik itu sistem kekebalan tubuhnya kita itu udah nggak ada. Sistem kekebalan tubuh itu biasanya diidentifikasi dari apa ya? Biasanya dari pilek, batuk, yang kayak gitu itu bisa teridentifikasi ya. Terus sama dari kulit. Kalau dari kulit dari apa? Kemerahan. Contohnya kayak gini ya. Kemerahan. Ya kan? Kemerahan kayak ruam-ruam karena digigit serangga, modelnya kayak gitu, serangga. Nah, biasanya identifikasinya kayak gitu kan ya kalau HIV itu. Nah, penyebabnya tuh apa sih? Ada yang pernah tahu? Belum, sama sekali belum tahu HIV? Belum. Kalau HIV itu penyebabnya tuh sebenarnya cuma karena satu virus ini, dan terkenanya itu karena melalui darah. Jadi kalaupun kita nanti ya, kalau di luaran sana ketemu sama orang yang kena HIV, buat touching, buat bersalaman, buat berpelukan itu masih boleh. Gelas pun, misalnya kita mau minum barengan gitu juga masih boleh. Kecuali kalau misalnya dia tuh ada pas salaman, pas kita salaman, ternyata dia ada luka terbuka nih, menimbulkan darah. Oh, berarti kita nggak bisa touching. Kenapa? Karena kan kalau ada darah itu otomatis virusnya bisa berpindah kan ke kita terkena. Nah, di sini juga kan HIV itu nggak langsung kedeteksi ternyata. Ternyata HIV itu ada 5 tahapan dulu. Ada tahapan jendela terbuka. Itu tuh biasanya tidak ada gejala, tanpa gejala. Kita terus ya HIV itu nggak biasanya terkenal sama orang dewasa. Kan biasanya pada mikirnya HIV otomatis kenanya orang dewasa gitu ya. Bahkan yang bayi pun bisa terkena. Kenapa bisa terkenanya? Karena dalam kandungan ibunya. Bisa juga sih sebenarnya tidak terkena kalau si ibunya tuh melakukan perawatan selama kehamilan. Nah, yang fase pertama itu jendela terbuka, biasanya tidak ada gejala, tapi yang keduanya udah termasuk stadium 1, biasanya ada gejala dan virus-virusnya itu udah munculnya. Jadi pas kita dites, virusnya udah terdeteksi, tapi gejalanya masih ringan. Gejalanya itu kayak apa aja sih? Yang tadi ya, yang ruam, terus ada apa sih? Sariawan. Sariawannya tuh nggak sembuh-sembuh. Kan kalau misalnya yang normal tuh ya, sariawan tuh sembuh dalam waktu seminggu. Kalau ini tuh bakalan terus-terusan. Nanti munculnya jadi jamur di mulut. Kebayangkan ya, jamur di mulut.
tahu kan ya jamur di kulit kan biasanya, tapi ini bisa muncul di dalam mulut jamurnya buat orang yang terkena HIV. Nah, nanti kalau misalnya kita nggak lanjut nih, nggak berobat lagi, bisa lanjut lagi ke stadium 2. Stadium 2 juga bisa lebih parah gejalanya. Gejalanya itu bisa terkena diare, lalu bisa berat badan langsung berangsur-angsur menurun lebih dari 10% di normalnya berat badan kita. Misalnya normalnya berat badan usia SMP 46, 44 itu terus-terusan menurun. Lalu lanjut juga nih ada stadium 3. Stadium 3 itu biasanya kalau tidak makin diobati makin berturun, bisa jadi kita cuma tinggal tulang belulang. Makanya bahaya banget kan ya HIV itu. Bahaya banget kan. Nah, biasanya faktor resikonya nih, biasanya yang kena siapa aja sih? Nih di sini jangan ya sekali-kali kalau udah pada gede nyobain rokok, narkoba lagi yang jarum suntik. Jarum suntiknya kan kita nggak tahu nih steril atau enggaknya. Atau juga itu nggak bisa ya kalau misalnya kita pun sekali ngomong orang itu steril atau gimana, banyaknya nih ya orang-orang itu suntikan itu satu buat semua orang, kan kita nggak tahu nih si A HIV atau enggak, si B HIV atau enggak. Lalu kalau misalnya udah dewasa biasanya terkena dari hubungan seks bebas. Sekarang masih kelas 1 SMP, emang dulu biasanya waktu itu kalau saya tuh kelas 2 SMP udah ada belajar remaja hebat. Remaja hebat tahu? Pokoknya ada di remaja hebat itu ada slogannya. Ini SMP mana rata-rata? 17, 50. Nah terus biasanya ini juga sih, ini jarang disembuhi. Biasanya tuh dapat dari yang transfusi darah. Kalau yang kan kita emang nggak tahu juga ya, transfusi darah kan itu orangnya random, dan kan nggak mungkin juga kita harus tahu untuk kena HIV atau enggak. Biasanya kayak gitu. Nah, pencegahannya gimana sih? Pencegahannya sebenarnya sih yang pertama pola hidup sehat sih. Terus yang keduanya lagi hindari perilaku seks bebas. Banyak kan anak SMP sekarang yang belum yang masih kecil-kecil tapi udah pada berperilaku seks bebas itu dihindari. Terus narkoba itu terutama ya. Merokok juga itu dari awal merokok nih ya. Kita pun dari awal merokok bisa jadi langsung kena narkoba kan. Ini Bella. Nah, ini juga bisa jadi nih gejala tambahannya. Ini tahu kan ketombe? Nah, biasanya kan normalnya orang ketombe itu biasa aja ya. Ini bisa sampai kayak gini, ujung-ujungnya berjamur. Dan ada lagi yang satunya lagi butterfly rash. Butterfly rash itu kayak di kemerahan di sekitar pipi. Ya kebanyakan sekarang pakai blush on. Nah, mudah-mudahan kayak gitu ya, yang butterfly rash. Terus pengobatannya gimana sih? Sebenarnya sampai sekarang tuh HIV itu belum ada pengobatannya yang signifikan bisa sembuh. Itu belum ada ya. Biasanya tuh pakai obat-obatan anti TBC. TBC pernah nama? Yang buat TBC nah. Biasanya obat-obatannya kayak gitu. Di sini ada yang mau ditanyakan? Udah ngerti kan ini maksudnya apa HIV? Udah ngerti. Ada yang bisa jawab HIV itu apa? Apa pakai kata-kata sendiri aja. Boleh dijawab. Itu tanda gejalanya ya. Tanda gejalanya. Boleh lah itu tanda gejalanya. Siapa namanya? Asia. Di sini ada yang tahu nggak pencegahannya itu gimana? Terus tidak melakukan hubungan, tidak memakai narkoba. Siapa namanya? Musik ya. Biasanya nih ya, yang paling sering terkena itu orang gimana? Ayo, tadi udah jawab kan? Perilaku seks bebas berarti apa? Tidak mau pakai seks.
Terus tadi udah ada yang sebutin juga apa sih, merokok tuh itu juga bisa. Berarti yang orang terkena itu tuh apa? Yang resiko tidak perilaku tidak sehat kan? Gak apa-apa minum. Kalau makan belajar namanya ya. Nanti juga ada kok kalau misalnya SMP tuh udah ada nanti kelas 8 mengenal remaja hebat. Itu ada materi. Saya kurang lebih kayak gitu ya katanya buat adik-adik. Di sini nanti ceritanya mau lanjut ke mana SMA-nya? Masih jauh, belum ada kepikiran. Ada kepikirannya ya. 24 semansa. IPA mau IPA atau IPS? IPA. Ada yang mau cita-citanya jadi perawat juga? Ini pasti. Cita-citanya apa biasanya? Mau apa? Nggak tahu. Belum kepikiran. Jadi petinju. Pokoknya ya diingatkan kembali, kan banyak tuh ya rata-rata yang hamil di luar nikah, yang hamil di luar nikah, yang berhubungan bebas itu bukan dari ranah SMA loh, malah kebanyakan anak SMP di usia-usia kayak gini, di usia rentannya tuh kayak SMP kelas 2 biasanya kan, karena baru memulai oh udah nyaman nih di SMP, ternyata lingkungannya gini kan belum bisa memilah nih mana lingkungan yang baik, mana yang enggak, biasanya karena jadi diberitahukan lagi. Dan HIV itu nggak dalam kurun waktu seminggu 2 minggu terkenalnya, jangka waktunya panjang, bisa sampai 15 tahun. Tapi kemungkinan meninggalnya itu juga tinggi. Sebelum 15 tahun juga kadang udah ada yang udah meninggal duluan. Jadi teman-teman diingatkan buat hidup sehat. Makasih ya. Makasih. Nanti ya.